Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi dengan NIM 1224919 di Institut Teknologi Sumatera. Nah, lokasinya di mana? Di Provinsi Lampung. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di prodi saya, yaitu Rekayasa Instrumentasi dan Automasi, kalian bisa mendaftarkan diri kalian ke kampus ITERA, Institut Teknologi Sumatera, yang berada di Provinsi Lampung, Bandar Lampung, perbatasan Lampung Selatan. Oke, langsung aja kita review. Jadi, tugas yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai review. Nah, ini reviewnya, ini softwarenya nih. Jadi di sini kita akan menjelaskan suatu example review program yang udah ada di review. Nah, ini menu reviewnya. Jadi mungkin kalian masih bingung ya, bagaimana cara membuat program review. Nah, di sini ada contoh-contoh example-nya untuk kita pelajari dan kita pahami fungsi-fungsinya agar kita paham cara membuat program review. Nah, di sini kita cari fin example. Nah, di sini banyak nih. Kalian mau example seperti apa nih? Analisis sinyal, building sensor, building user, communication with external, control and simulation, distributing, fundamental, macam-macam nih. Ada hardware, industri, MOS, networking, ada juga robot. Nah, kalau kalian mau cari di sini banyak nih. Kita mau cari running. Nah, di sini ada macam-macam lagi nih. Running histogram, macam-macam lah pokoknya nih. Simple ada, serial ada, metric ada, database ada. Nah, di sini saya ingin menjelaskan example running affair with shift register. Nah, kita klik aja nih. Nah, langsung masuk nih diagram panelnya tanpa kita perlu buat. Nah, terus kita klik lagi Windows. Ada juga diagram bloknya. Nih, ini diagram bloknya. Nah, jadi yang saya ingin jelaskan yaitu review example dari running ever with shift register. Nah, dia ini kegunaannya apa sih? Nah, kegunaannya itu untuk menghitung rata-rata berjalan. Nah, mungkin kalau teman-teman bingung saya jelaskan sedikit ya. Jadi dia itu menggunakan shift register untuk memberikan nilai pada iterasi saat ini dari loop yang dihasilkan pada iterasi sebelumnya pada kode di bawah nomor acak yang dihasilkan dalam iterasi tertentu. Terus diteruskan ke register geser di sebelah kanan dan dikembalikan sebagai nilai pada iterasi berikutnya di sisi kiri. Untuk menambahkan register geser ke sebuah loop, klik kanan batas loop dan pilih tambahkan shift register. Ini shift register nih. Setelah kalian buka while loop, klik kanan, nanti kalian tambahkan shift register. Terus kita juga dapat mengakses nilai dari beberapa iterasi sebelumnya pada register geser. Untuk melakukan ini kalian perlu klik kanan register geser dan pilih tambahkan elemen. Nah, pada kode di bawah ini register geser mengembalikan angka acak yang dihasilkan dalam 3 iterasi. Dalam register geser di bawah ini diinisialisasi dengan nilai 0 di luar loop. Terus dengan catatan kita dapat menjalankan contoh ini dengan execution hierarchy, yaitu diaktifkan untuk mengamati aliran data ke dalam shift register kanan dan keluar dari shift register kiri. Pada iterasi berikutnya pilih tombol eksekusi. Nah, ntar kita eksekusinya itu di diagram blok dan diagram panel. Nah, di sini saya ingin menjelaskan satu persatu fungsi komponennya. Nah, yang pertama itu kita mulai dari sini nih. Ini namanya arithmetic
function. Nah, mungkin kalian bingung ya, dari mana ini namanya arithmetic, dari mana ini namanya divide, dari mana ini namanya random. Kan nggak ada nih, nggak ada namanya. Nah, untuk mengetahui namanya teman-teman tinggal klik seperti ini, terus klik kanan, pilih health. Nah, itu akan membantu kalian. Nah, keluar dia komponen arithmetic function. Nih ada penjelasannya nih. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian translate dahulu. Di sini kalian dijelaskan. Jadi fungsinya komponen arithmetic function itu mempermudah pengolahan data dalam bentuk array atau vektor. Nah, itu fungsi dari arithmetic. Terus arithmetic ini kemana lagi? Kita hubungkan lagi ke divide. Ini divide nih namanya nih. Divide. Ya, kita close dulu. Ini namanya divide. Nah, klik juga seperti ini. Nah, health. Nih, divide function. Fungsinya nih, ada juga kan. Jadi semua komponen tinggal klik aja. Health, langsung keluar deh namanya dan fungsinya. Tinggal kitanya aja translate-nya ada nih. Yang atas ini sumbu X, yang ini sumbu Y, yang ini X per Y. Nah, tuh udah ada jelasnya detail example-nya. Nah, fungsinya itu untuk membagi dua bilangan. Dapat diaplikasikan pada skalar, elemen, array, atau elemen metrik. Tuh fungsinya. Terus kita klik nih, klik kanan, pilih klik konstan. Ntar kita bisa masukin angka-angkanya nih. Mau misal 1, angka konstannya 1. Enter. Nah, tuh keluarkan dia. Terus kita ganti deh 5. Nah, keluar dia konstannya 5 nih nilainya, nilai tetap. Setelah itu dari divide kita hubungkan ke sini. Nah, ini apa nih? Kok banyak banget nih? Ini 1 nih. Ini tinggal kita klik gini, cheese. Kita klik lagi. Health. Keluar bundle function namanya. Apa fungsi dari bundle function? Yaitu untuk mengembangkan beberapa elemen menjadi satu kelompok. Jadi semisal ada beberapa data dijadikan satu kelompok data gitu. Jadi dari keramaian data dijadikan satu kelompok. Nah, itu namanya fungsi dari bundle function. Terus bundle function klik ini. Kalau nggak indikator ini kliknya control. Nanti keluar random plot. Nih. Dari bundle function. Setelah itu kita masuk ke sini. Kita tambahkan komponen ini, namanya ini random number. Seperti dadu kan? Kelihatan bukan? Nah, karena dadu itu kan kalau diontal itu menghasilkan angka-angka random. Nah, itulah mungkin ya dibalik gambar random number ini. Nah, fungsinya untuk menghasilkan nilai-nilai acak atau nilai-nilai random. Nah, terus kita hubungkan nih, ini mah tinggal tarik nih, kalau udah bentuknya gini tarik ke atas ini, set, hubungkan ke sini. Terus ini juga nih, tarik ke sini kan, set, hubungan lagi. Terus sudah itu kita buat sini, tambahkan klik kanan, misalnya klik kanan, array struktur. Nah, pilih ini kayaknya white loop nih, kotak hitam ini namanya white loop nih, pembatasnya nih. Setelah itu kita klik, nah ntar kita taruh di dalam ini, jadi komponen di dalam white loop. Nah, ini white loop nih, ini contoh tuh ya kan, ini contohnya nih, sama seperti ini nih, cuman ini kita bisa kasih namanya variasi. Terus setelah kita kasih ini, kita hubungkan ini nih ke sini. Setelah klik kanan, ntar shift register. Ini shift register kanan. Terus ini hubungkan ke sini, ini hubungkan ke sini, dia menyambung. Terus yang ini juga nih kita hubungkan ke shift register sebelah kiri. C3. Terus kita klik konstannya. Jadi 0 di sini. Terus kita tambahkan time nih. Ini mili apa namanya ini? Ini ada namanya nih. White, waktu. Ya, untuk memberikan waktu delay atau yang lain-lain lah. Tuh, ini waktunya 250. Ntar klik kanan pilih konstan. Ini bisa kita atur nih. 50 misal.
50 dia. Ini hapus nih, Ctrl Z. Ini misalnya kita mau berapa ya, 100 bisa, kita mau 200 deh. Simpel bukan? Memang review ini agak susah, tapi pelan-pelan kita ulang-ulang, insya Allah paham. Terus setelah itu kita klik lah, nih ini kan ada tombol merah nih, kita klik kanan kontrol, tadi keluar nih kayak gini nih, stop. Fungsinya untuk apa? Stopin program ketika kita running programnya. Nah kita klik ini stop dia, nih kita run, kita jalankan, set nih, klik nih stop biasanya stop. Nah tuh fales stop. Bisa juga dia dari sini kalau kalian bingung. Nah stop dia, ini program jalan, sudah program jalan, ini matikannya. Tuh mudah bukan? Nah ini contoh example running. Sebenarnya masih banyak lagi. Kemarin saya lihat contoh example robotika, itu tangannya itu di sini kasih lingkaran, dia bisa dari bagian jarinya, bagian lengannya, bagian tangannya itu bisa gerak-gerak semua, keren banget. Cuman diagram bloknya itu lebih ribet, harus banyak dipelajarin dan diulang-ulangin sampai kita paham. Kalau ini kan masih sederhana, pelan-pelan kita bisa. Terus kita lanjut ke apa namanya, diagram panel. Nah ini diagram panelnya nih, tuh ini kita pause dulu ya. Hop, nah, diagram panel biar dia nggak berjalan. Kita ulang. Tadi kan udah ada datanya nih. Kalau ini kita biar kosong banget. Kita cari lagi running. Nah ini klik. Ini kosong dia. Ini diagram panel nih. Jadi diagram panel ini tempat eksekusi sebenarnya. Jadi apa yang kita buat dari diagram block dia langsung tahu. Oh ini yang kita buat. Random plot. Nah random plot tuh nilai-nilai random, di antara random dia nampilinnya. Ini ada bentuk sinyalnya, ini ada bentuk raw datanya nih, titik-titik random dia. Nih kita bakal jalan ini, keluar nih sinyal random, sit ke tempat titik-titiknya dia. Keren kan warna merah nih, gelombangnya nih seperti bukit atau gunung. Keren. Kita juga bisa buat osiloskop loh. Jadi kita buat diagram bloknya sesuai contoh. Ntar dia bisa nampil ini di diagram panel ini. Bentuknya tuh kayak osiloskop banget. Jadi kita kayak bisa simulasi osiloskop lewat live view tanpa kita membeli alatnya. Nah keren kan live view ini? Live view ini merupakan ini programming visual ya. Jadi kita bisa memprogram dari bentuk gambar-gambar tanpa kita mengcoding, asal logika kita ini paham. Nih simple, random dia, sinyalnya random, turun ke atas ke bawah. Tuh ini ada ininya nih, tinggian berapa. Ini kita bisa stopin, stop dia, kita lanjutin lagi, jalan dia. Wih keren banget lah ini. Kita juga bisa ngendalin macam-macam. Kita bisa ngendalin robot, kita bisa ngendalin mesin-mesin industri menggunakan ini. Asalkan kita mau belajar, mau mencobanya. Karena live view ini emang didesain untuk mempermudahkan programming, untuk memudahkan untuk programming, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di perusahaan-perusahaan industri, mungkin seperti itu. Tuh keren banget kan. Kita stopin lah ya, kita stop. Nah ini masih jalan ini stopnya nih, selesai. Ini simple bukan? Random plot menampilkan nilai-nilai atau jalan random. Nah inilah diagramnya nih, keren. Kita close lagi.
Ini kalau kalian dari sini mau diagram blok, ini diagram bloknya tadi. Bisa kita pelajari satu-satu, klik terus kita cari di Google datasheetnya, fungsinya, ntar kita paham lah sendiri-sendiri. Yang penting rajin pengulangan. Itu aja sih mungkin yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman yang tadinya belum paham terkait fungsi atau bagaimana cara mencari fungsi komponen dan bagaimana cara menambahkan komponennya dan bagaimana cara mengetahui nama-namanya. Nah, mungkin dari menonton video ini teman-teman semoga akan lebih mudah pahamnya, pelan-pelan saja. Yang penting konsisten belajarnya dan pengulangannya agar kita lebih paham lagi. Oke, semoga yang menonton dapat memahaminya dengan baik, insya Allah. Oke, untuk penonton semangat terus berkarya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you, goodbye. Ntar kita upload video yang lain lagi terkait example ini yang lebih keren-keren lagi. Oke, terima kasih. Dadah.